Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk supaya kalian bisa dimudahkan dalam belajarnya ya. Supaya ilmu yang didapat dari sekolah bisa bermanfaat. Ya, siap pimpin doa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kalian, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah ya? Amel? Ada lagi? Hewan. Yang sekolahnya, yang rajin, yang semangat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah sarapan semua di rumah? Sebelum pembelajaran, ada asesmen awal. Ini akan aku bagikan pada kalian. Coba diperhatikan untuk pengisiannya. Ini ada jenis penilaian, ada sikap, kemudian indikator. Penilaian diri, sikap spiritual, kemudian aku meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, ini di kolom ini ada kategori selalu, kemudian sering, kadang-kadang. Aku menunjukkan sikap saling mengenal, tidak membedakan orang lain sebagai bentuk bahwa manusia yang beragam itu setara di hadapan Allah SWT. Untuk yang keempatnya, indikator temanku menunjukkan sikap saling mengenal, tidak membedakan orang lain sebagai bentuk bahwa manusia itu setara di hadapan Allah SWT. Belajar tema 1. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian bisa mengenal hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian juga yang keduanya, kalian akan belajar cara membaca Al-Quran dengan tartil sesuai makhrajul huruf dan untuk baca tajwidnya ya. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menyaksikan penayangan video pembelajaran. Yang keduanya, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil sesuai hukum bacaan tajwid. Kemudian yang ketiganya tugas kelompok menemukan hukum bacaan tajwid, guna dan kol-kolak. Kemudian yang terakhir yaitu mengartikan dan memahami isi pokok
dari Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Apakah kalian sudah mengetahui hadis tentang keutamaan baca Al-Quran? Apakah kalian sudah dapat membaca Al-Quran sesuai makhrajul huruf? Ya, marilah kita simak bersama video tayangan membaca Al-Quran surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab ke-1 mengenal surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai. Selanjutnya, bagaimana kalian membaca Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Sungguh beruntung kalian, sebab termasuk sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Setelah mendengar tayangan video tadi, bagaimana? Apa ada yang mau bertanya? Ya, mau bertanya tentang apa? Ya, baik. Teman kalian ada yang bertanya, apakah kebaikan itu sama dengan pahala? Gua akan menjawabnya. Ya, betul sekali ya. Kebaikan itu sama dengan pahala. Ya. Baiklah, gua akan menjawabnya. Pertanyaan tadi terdapat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadisnya tentang keutamaan membaca Al-Quran ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun hanya satu huruf, itu akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kebaikan itu apa, Bu? Kebaikan itu adalah berupa pahala ya. Paham? Bacaan guna berguna. Khalaqnakum. Rujukan bacaan panjang. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan tadi dari teman kalian. Arif ya. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran ya. Jadi kalian harus mau belajar tentang hukum tajwid ya. Karena membaca Al-Quran dengan hukum bacaan tajwidnya itu adalah hukumnya wajib ya. Pada kelas 4 ini ya, kalian akan belajar Al-Quran dan mengkaji Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian kalian juga akan diperkenalkan hukum 3 bacaan tajwid ya. Akan belajar 3 hukum bacaan tajwid di tema 1 ini ya. Apa saja hukum bacaan tajwid di tema 1 ini? Ada hukum bacaan tajwid mad, yang mana artinya panjang. Kemudian hukum bacaan tajwid gunnah, yang artinya mendengung 2 harokat. Kemudian hukum bacaan qalqalah, yang artinya memantul. Pada video yang tadi sudah ditayangkan, di sini menjelaskan ya, ada petunjuk cara membaca Al-Quran surah Al-Hujurat. Petunjuk bacanya itu di
diberi tulisan berwarna, ya. Ada yang berwarna itu menunjukkan bacaan atau panjang. Kemudian ada yang berwarna merah yang menunjukkan bacaan lunak, menemu berapa harakat? 2 harokat. Kemudian ada yang tulisannya berwarna hijau, yaitu menunjukkan hukum bacaan qalqalah. Tulisan yang berwarna pada Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini supaya memudahkan kalian untuk cara membaca sesuai hukum tajwidnya. Mari bersama-sama kita membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil sesuai makharijul huruf dan hukum tajwid. Kita baca terlebih dahulu taujid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kita bacakan kembali ya Quran surah Al-Hujuratnya. Pertama oleh siapa? Arif ya? Arif coba bacakan kembali Quran surah Al-Hujuratnya. Kemudian juga perhatikan petunjuk berikut ini. Jadi
satu yaitu menguraikan tugas. Karena pertanyaannya ada berapa jumlah hukum bacaan yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di atas ya. Ada berapa jumlah hukum bacaan yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat? Kamu hitung ya. Kemudian nomor 2-nya, sebutkan atau tulisan bacaan yang kalian temukan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di atas ya. Bacaannya, jadi yang kedua itu bacaannya ya dari bacaan mat ya, ditulis di nomor 2 bacaan mat ya. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, sekarang maju ya untuk membacakan presentasi atau hasil diskusi kalian ya. Maju ke depan, berkelompok ke depan membacakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi tugas kelompok D. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari hasil tugas kelompok kalian, Ibu akan mengoreksinya ya. Untuk membacakan sesuai hukum tajwidnya ya. Ini warna apa ini? Biru. Berarti hukum bacaan tajwid apa? Nah, ada berapa? Kita hitung sama-sama ya jumlahnya. Yang berwarna apa? Kalau man berwarna biru. Kita hitung sama-sama. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Semua menjawabnya sama 12? Sama. Nah, berarti jawabannya betul ya. Kemudian yang berwarna merah atau hukum bacaan tajwid apa? Gunnah ya. Kita hitung sama-sama jumlahnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Hukum bacaan tajwid gunnah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ada 4 ya. Kemudian yang berwarna hijau ya. Hukum bacaan tajwid apa yang berwarna hijau? Ya. Kalau di sini ada berapa? Ada 1 saja ya yang itu. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu mengartikan dan memahami isi pokok Quran Surah Al-Hujurat. Semuanya silakan didengarkan dengan baik. Selanjutnya mengartikan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Perhatikan arti kata Quran Al-Hujurat ayat ke-13 pada tabel di bawah ini. Ya. Coba perhatikan semuanya ya. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, qadir, maha teliti. Terjemah dari Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Setelah tadi kita mempelajari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah telah menciptakan manusia yang berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa, sungguh bersaudara dalam perbedaan. Demikianlah video pelajaran pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan tayangan video dari isi pokok pesan surah Al-Hujurat ayat ke-13, dapat Ibu simpulkan yaitu kita diciptakan oleh Allah SWT dari keturunan yang sama, dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian Allah ciptakan juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
oleh diri seseorang. Melainkan Allah melihat seseorang itu bukan dari fisiknya ya, tapi dari apa? Dari ketakwaannya. Ya, Allah tidak melihat seseorang itu dari bentuk fisiknya, dari warna kulitnya, kemudian dari kekayaannya, pangkatnya, buat diri seseorang. Tapi Allah melihat manusia itu dari ketakwaannya ya. Setelah tadi Ibu menjelaskan hukum bacaan tajwid ya, apa ada yang mau bertanya? Sudah hafal belum hukum bacaan tajwidnya? Yang tadi, yang 3. Yang warna tulisan yang warna biru. Itu hukum bacaan tajwid apa? Mad. Ada yang tahu apa artinya mad? Panjang ya. Kemudian yang tulisannya berwarna merah, itu hukum bacaan tajwid apa? Hukum bacaan tajwid guna. Kemudian yang warna ya. Tanya ya, apa arti hukum bacaan tajwid mad depan apa? Tajwid yang dibaca panjang. Yang terakhir yaitu PR ya, tugas PR ya. Nanti kalian hafalkan Quran surah Hujurat ya, dengan tertil sesuai hukum tajwidnya ya. Kemudian tugas kalian juga untuk membawa pensil warna ya, tugas untuk besok ya, untuk pertemuan selanjutnya bawa pensil warna ya. Boleh kalian rapikan alat tulisnya ya. Kita akan berdoa untuk pulang. Untuk pembaca doa, silakan kalian siapkan ya. Berdoa dimulai. Hamba